Kalau dari aku kan mungkin karena cowok jadi izinnya lebih mudah kayak gitu kan dan ngerantau juga habis itu ya tinggal izin aja sih mau tahun baru sama ini, ke rumah ini walaupun nggak ke situ tapi ya izinnya ke situ aja gitu sih. Oh, berarti izinnya ini dong, bohongan dong? Bohong ya. Ya mungkin ke rumah teman jemputnya kayak gitu habis itu ya gitulah. Nah, ini aku belajar dari pengalaman Kak Bayu ya, ternyata dia membohongi orang tua. Tapi tenang aja, orang tua tuh punya 1000 cara. Sebenarnya orang tua tuh tahu kalau kalian bohong, nah. Halo guys, kembali lagi di Tentang Ibu di channelnya YouTube Doa Ibu Media. Balik lagi sama aku Putri Sofia. Kali ini Tentang Ibu kolaborasi lagi sama Power Mom. Ada Kak Dara dari Power Mom. Halo Kak Dara. Halo. Oke, terus kali ini juga aku masih ditemenin sama Bayu sama Debbie. Halo. Hai. Halo. Oke. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Kita akan bahas-bahas tentang tahun baru nih, karena kita udah masuk di penghujung tahun 2023. Asik. Nah, oke. Biasanya nih teman-teman kalau tahun baruan itu ngapain sih acaranya, agendanya biasanya? Kalau aku, itu pasti sama keluarga. Jadi aku udah punya planning nih dari sekarang mau bakar-bakar, barbekyuan sama keluarga, terus bikin games. Jadi anak-anak senang betah di rumah gitu. Jadi dia excited juga untuk tahun baruan sama mama papanya. Gitu. Kalau Bayu nih sama Debbie nih, Gen Z nih, biasanya tahun baruan ngapain nih? Bayu dulu kan. Kalau aku sih ya so far sih belum ada rencana apa-apa ya, tapi kalau dari kebiasaannya mungkin kumpul sama teman kayak gitu kan, buat bakar-bakar, habis itu ngomongin resolusi tahun ke depannya sama teman-teman tuh gimana, kayak baiknya itu kita ngapain nih tahun depan nih sama teman-teman nih biar makin maju kayak gitu. Oke. Keren ya. Kalau aku biasanya juga sama teman seringnya, cuman udah beberapa tahun terakhir ini sama nanti tahun baruannya sama keluarga, kita mau pergi gitu sama keluarga, jadi ya seru dong pastinya. Kalau dari teman-teman kan biasanya tadi kan ngomongnya tahun baruan sama teman-temannya ya, Debbie sama tadi. Itu kalau tahun-tahun kemarin tuh waktu tahun baruan sama temen izinnya gimana sih sama orang tuanya? Maksudnya orang tuanya emang izinin main tahun baruannya tuh sama teman-teman bukan sama keluarga gitu? Kalau dari aku mungkin Debbie dulu nggak apa, Debbie dulu gantian. Boleh Debbie dulu gantian. Kalau aku ya izin aja karena mungkin tahu ya tahun baru gitu, jadi diizinin aja. Aku mau tahun baruan misal ke rumah Putri Sophia gitu, ya boleh aja. Karena memang ada momennya aja tahun baru. Oke. Kalau Bayu gimana tadi? Kalau dari aku kan mungkin karena cowok jadi izinnya lebih mudah kayak gitu kan dan ngerantau juga. Habis itu ya tinggal izin aja sih mau tahun baru sama ini ke rumah ini walaupun nggak ke situ tapi ya izinnya ke situ aja gitu sih. Oh, berarti izinnya ini dong, bohongan dong? Bohong ya. Ya mungkin ke rumah teman jemputnya kayak gitu habis itu ya gitulah. Oke. Kalau dari Kak Dara nih, kalau misalnya nanti anaknya sewaktu-waktu akan tiba saatnya untuk izin tahun baruan sama temen-temennya, gimana nih? Nah, ini aku belajar dari pengalaman Kak Bayu ya, ternyata dia membohongi orang tua. Tapi tenang aja, orang tua tuh punya 1000 cara. Sebenarnya orang tua tuh tahu kalau kalian bohong, nah gitu. Nah, makanya kalau aku jadi orang tua, aku tuh ngizinin. Aku nggak akan melarang mereka temenan sama siapa, pergi kemana, atau mungkin kalau tahun baruan tuh kan identik dengan ya pasti nginep nggak sih ya kan seharian apa besoknya, karena kan namanya juga tahun baru dia rayainnya jam 12 ke atas gitu. Tapi dia harus izin dengan menginfokan nomor telepon teman-temannya, karena perayaan-perayaan gitu kan banyak banget ya di luaran ya kan. Maksudnya ini dalam hal segi positif ya, takutnya ada
kenapa-napa, aksiden apa, jadi orang tuanya nih bisa tahu harus hubungin kemana, anaknya pergi kemana, jadi jangan sampai juga nggak diinformasi. Dan anaknya harus informasikan ke orang tua, mah aku sekarang udah nyampe, mah aku di sini gitu. Gitu sih, aku sih izinin banget. Cuman harus ada informasi yang jelas gitu kan. Bener sih, itu nanti kalau misalnya bagi orang tua nggak tahu anaknya kemana, kalau misalnya ada apa-apa malah jadi clueless sendiri, orang tuanya bingung sendiri. Iya, bener banget. Jadi makanya nak jangan berbohong ya, lebih baik ngomong apa adanya gitu. Dan informasiin aja ketika orang tua tahu, misalnya oh dia pergi sama, pasti kan orang tua tuh tahu ya teman-teman dari anaknya siapa aja. Oh sama si ini mah, oh oke nggak masalah, nanti mama telepon ya kalau misal mungkin ya handphone kalian lowbat terus nggak bisa ngabarin orang tuanya. Nah itu kan bisa juga orang tuanya ngubungin temennya. Oke. Terus tapi kalau misalnya udah Mau nambahin, boleh. misal kalau tadi dibilang kayak ada orang kepercayaan dari orang tua, misal teman kita kayak kita yang udah dipercaya itu, tapi kadang kita manfaatin sih, maksudnya ya kayak buat nanti kalau orang tua aku nelpon nanti kasih tahu sini aja ya, kayak gitu sih. Ya, ini kayak sedikit bocoran buat para orang tua mungkin bisa membantu di kemudian hari. Iya. Iya benar, memang kalau anak tuh luar biasa ya, punya 1000 cara untuk berbohong. Dan sebenarnya orang tua tuh tahu loh, tapi seenggaknya orang tua nih ke protect juga, ya udah kan aku udah percaya nih ada temennya, seenggaknya nggak ya itu nggak clueless banget gitu loh. Ya orang tua tuh tahu loh kalian tuh berbohong, tapi orang tua tuh nggak mau yang kayak menyudutkan, kamu mau pergi ke ini, kamu mau ini, kan nggak mungkin gitu, biarin lah gitu kan, biar kamu merasakan nanti. Ya namanya juga masih muda ya, tapi nggak boleh kelewat batas gitu, daripada anaknya dilarang-larang nantinya jadi bandel gitu kan, mending ya udah. Tapi tetap harus anak juga, anak yang dibebaskan itu kan malah kayak merasa nggak enak malah sama orang tuanya gitu kan, malah dia punya kayak apa ya, menghormati orang tuanya, aduh udah diizinin kayaknya gue nggak boleh kayak gini-gini gitu sih. Orang tua tuh cuman pengen tahu aja gitu sama siapa perginya, gak bakalan nanya ngapain kamu di sana. Itu sih aku bukan tipe aku banget gitu. Yang penting ada orang yang bisa aku percaya, karena banyak orang asing nanti kamu diculik Bayu. Apalagi medsos kan banyak banget ya sekarang, banyak banget tuh yang kayak anak perempuan kenal di mana-mana di dating apps, itu kan kita nggak tahu ya siapa gitu. Nah temennya yang bohong itu pasti kan juga kayak takut ngasih tahu ke orang tuanya kalau misalnya anaknya kayak gitu ya, bohong terus pergi sama orang yang asing, itu pasti temennya juga pengen menjaga temennya gitu. Kalau bohong pasti kan nggak yang gimana gitu, nggak Bayu ya Mbak Devi ya, jangan ya anak perempuan. Nah. Oke Kak Dara, kalau aku nih kan cerita sedikit ya, kalau aku tuh dari dulu tuh nggak pernah nih tahun baruan keluar sama temen gitu, karena nggak diizinin, pasti harus sama keluarga kayak gitu. Terus kalau misalnya tapi aku pengen banget nih gitu, terus enaknya aku tuh harusnya tuh izinnya kayak gimana sih sama orang tua, maksudnya biar bisa ya udah deh nggak apa-apa deh sana boleh gitu main, dan yang biar orang tua itu yang tadinya nggak ngizinin bisa jadi ngizinin tuh anak, harusnya gimana sih? Nah kalau kayaknya karena anak perempuan tuh kemungkinan nggak boleh ikut tahun baru karena harus nginep, itu balik lagi kan. Nah dengan nginep tuh orang tua tuh sebenarnya khawatir banget. Sebenarnya kamu bisa keluar pergi tahun baru, tapi mungkin jangan nginep. Misalnya abis perayaan nih jam 12 teh kamu pulang deh tuh, udah kayak Cinderella kan harus pulang jam 12. Tapi kan kamu mendapatkan momen kebersamaan bersama teman-teman kamu di tahun baru. Cuman pasti kan anak-anak sekarang ekspektasinya gue harus nginep ya kan biar lebih chill kayak gini-gini. Nah itu yang agak susah diterima sama orang tua gitu. Sebenarnya coba aja deh mah aku abis jam 12 teh nyalain fireworks, aku pulang ke rumah mah, aku dianterin sama teman-temanku. Tapi pasti Kak Putri pengennya nginep kan, karena teman-teman yang lain ini pada nginep juga, kayak udah booking villa atau apa atau
gitu FOMO kan. kan ya kan? Ya kan, gitu. Tapi balik lagi ke anaknya, apakah anaknya juga akan mau mengikuti peraturan dari orang tuanya yang kayak gitu. Namanya juga momen tahun baru. Nah, tapi itu adalah win-win solution ya. Kamu dapat momen tahun baru, tapi kamu masih tetap nurut sama orang tua. Pulang jam 12 gitu. Ya nggak jam 12 lah, setelah jam 12. Lagian tahun baru itu kan nggak, maksudnya kita tuh kayak misalnya kalau barbekyuan itu kan di bawah jam 12 ya, which is di jam 12 tengah tuh ya udah gitu aja, selesai. Kenapa harus nginep-nginep nih anak-anak, gitu kan orang tua pikirannya, aduh pede, gitu loh. Iya sih, benar-benar. Oke. Ada yang mau ditambahin Bayu, Devi? Oke, kalau enggak kita udah lanjut ke berikutnya ya. Akhir tahun mau pergantian tahun biasa identik sama merefleksikan diri di tahun ini tuh kita kayak gimana. Terus ada resolusi juga, tapi kan sebelum resolusi kita pasti refleksi diri dulu lah ya. Kalau menurut teman-teman nih Kak Dara, Bayu sama Devi, tahun ini tuh hubungan kalian sama ibunya, sama anaknya itu kayak gimana? Devi dulu boleh. Oke, kalau aku sih melihatnya ya biasa-biasa aja kayak tahun-tahun sebelumnya, cuman memang aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, jadi aku lebih banyak ketemu sama orang tua karena ya itu aku jarang banget kegiatan di luar, apalagi kuliah juga aku udah gak ada kelas, jadi aku lebih banyak di rumah, jadi aku lebih ada quality time buat sama keluarga gitu. Kalau Bayu? Kalau aku sih, kalau tahun ini mungkin awal tahun komunikasi kurang ya sama orang tua, tapi kayak semakin di akhir tahun ya mungkin semakin baik kayak gitu sih untuk tahun ini sih. Karena ya banyak yang harus didiskusiin bersama, jadi komunikasi ya penting menurutku di akhir tahun. Oke. Kalau Kak Dara gimana nih? Kalau aku di tahun depan tuh aku pengen banget lebih bestie nih sama anakku, karena aku pengen dia tuh bisa bercerita, berkomunikasi hal apapun sama orang tuanya. Jadi nasihat nantinya yang keluar itu adalah dia dapatkan dari orang yang tepat. Karena orang tua itu kan gak akan menjerumuskan anaknya. Beda loh kalau kalian curhat sama teman kalian terus teman kalian nggak suka, kita kan nggak ada yang tahu ya. Jadi nasihatnya kurang tepat gitu. Aku pengen banget bisa seperti itu. Terus pengen banget punya waktu yang banyak sama anakku, quality time bareng gitu. Karena aku working mom, jadi aku tuh tahun kemarin sibuk banget. Jadi aku benar-benar pengen luangin waktu sama anakku tanpa distraksi apapun. Kalau bisa pergi berdua, jalan berdua gitu, nyalon bareng gitu kan. Itu sih. Terus aku juga pengen banget di tahun depan tuh menciptakan kebahagiaan setiap harinya bersama anakku, walaupun aku kerja tapi dengan cara-cara yang lain gitu. Misalnya aku harus rajin masak nih, untuk masak makanan kesukaan anakku sebelum aku berangkat kerja. Itu sih. Oke. Itu Kak Dara udah ngomongin resolusi tahun depannya ya. Kalau dari Bayu sama Devi nih, resolusinya tahun depan pengen gimana nih hubungan sama ibu, sama orang tuanya? Buat aku resolusi tahun depan itu sama keluargaku, aku pengen lebih bisa ngajak keluargaku buat pola hidup sehat, kayak ya lebih banyak olahraga bareng kan seru ya. Terus habis itu ya makan makanan yang sehat juga, terus melakukan aktivitas yang kayak apa sih, berkuda kayak gitu kan, aduh kayak seru banget deh, apalagi buat badan kita juga jadi enak gitu loh. Nah, jadi aku pengen resolusinya keluargaku pola hidupnya sehat dan badannya jadi sehat, gak gampang sakit karena sekarang lagi musim sakit. Jadi semoga 2024 dijauhin dari penyakit-penyakit lah. Amin. Terus Amin. Bayu gimana?
Kalau dari aku sih mungkin ya permasalahan utama aku selama ini mungkin komunikasi ya. Karena tahun-tahun sebelumnya komunikasi kurang, mungkin tahun depan ya resolusinya mungkin komunikasinya bisa membaik kayak gitu kan, bisa lebih banyak berkomunikasi sama orang tua, habis itu bisa ya kayak apa sih, curhat atau gimana, ataupun ngasih nasihat, atau kita butuh nasihat kita bisa langsung nanya tanpa segan kayak gitu kan. Kadang kita sebagai anak juga kadang kayak mau nanya tapi kayak nggak enakan lah kayak gitu, kayak ya udah sih kayak lebih encer aja ke depannya gitu kalau pengen komunikasi. Oke. Oke, tadi kita udah seru banget ngobrol-ngobrolin tahun baru sama teman, sama keluarga, refleksi diri, 1 tahun belakang ini sama keluarga kayak gimana, udah ngomongin resolusi juga pengennya gimana. Semoga tahun baru ini bisa jadi momen buat kita bisa saling refleksi diri sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman juga bisa. Terus semoga resolusi tahun depannya teman-teman semua bisa tercapai. Oke, sepertinya obrolan kita kali ini sampai sini dulu. Terima kasih Kak Dara sama Bayu sama Devi udah mau ngobrol-ngobrol. Oke, selamat tahun baru ya semuanya. New Year. Tahun baru 2024. Thank you. Bye. Bye.